Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk sambutan yang selanjutnya adalah Ketua Pembina Yayasan Jamiah Al-Hijrah. Dalam hal ini kami persilahkan kepada yang kami hormati Bapak Saifullah Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya mari senantiasa kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang atas rahmat dan karunia-Nya di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan suatu nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan. Khusus mengenai kesehatan, tentu kita hari ini sangat berbahagia karena kita tahu saat ini di Indonesia maupun di beberapa belahan dunia masih mengalami masa pandemi. Adanya virus yang sangat berbahaya, yang penularannya sangat cepat, sehingga membuat umat manusia ketakutan, bahkan juga umat Islam juga tidak terlepas, sehingga tentu hari ini adalah hari yang sangat baik kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabatnya, serta kita semua umatnya yang atas jasa beliau telah mengantar kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, sehingga kita bisa menjadi umat atau insan yang mempunyai pengetahuan keislaman maupun ilmu yang lain, yang insya Allah mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa kita dapatkan sampai dengan akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Haji Heru Pambudi, laku salah satu pimpinan di Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, yang hari ini alhamdulillah hadir bersama kita. Tentu sesuatu kehormatan yang luar biasa bagi kami Pandega Nusantara, wabil khusus tentunya, kemudian wabil umum untuk masyarakat yang ada di Mojokerto, khususnya Desa Jabon, karena usaha beliau datang ke sini atas undangan kami sangat luar biasa. Yang semula kami rencanakan tanggal 30 November minggu depan, kemudian beliau karena kesibukannya minta direvisi tanggal 28 hari Senin, dan ternyata beliau juga sudah ada agenda dengan Ibu Menteri, dan alhamdulillah akhirnya hari ini bisa beliau hadir di sini bersama kita dalam rangka untuk kita bersama-sama nanti, atau kita mohon kepada beliau untuk meresmikan secara simbolis rumah Allah ini yang insya Allah akan kita resmikan hari ini. Tentunya juga kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Al-Fani sebagai Ketua MUI Mojokerto,
Terima kasih atas kehadirannya. Juga Ketua PBNU tadi, Pak Kiai Haji Abdul Halim kalau saya nggak salah. Terima kasih kehadirannya beserta seluruh kiai, para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kemudian juga yang saya hormati para Kakanwil, Direktorat Jenderal Bea Cukai yang hari ini hadir ataupun yang mewakili, para kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 1, kemudian Jawa Tengah dan DIY, serta pejabat struktural lainnya, dan beberapa karangan bunga tadi kita lihat ada Kakanwil dari Tanjung Balai Karimun sangat jauh nyebrang dari Riau, kemudian ada juga dari Batam, para KPU Batam, dan seluruhnya yang tentu pada hari ini berpartisipasi dalam kegiatan ini. Wabil khusus tentu kepada rekan-rekan saya Pandega 83 Nusantara, yang terutama rekan-rekan yang ada di Jawa Timur, karena memang yang di Jawa Timur lah tempatnya, dan rekan-rekan yang lain di seluruh Indonesia menyampaikan salam karena sesuatu hal yang tentu menyangkut masalah keterbatasan perjalanan yang sangat jauh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan ini mungkin saya minta waktu sedikit menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Eko Marsudi, bahwa beliau sudah menceritakan sejarah perjalanan ide inisiatif untuk membangun masjid ini. Tentu wadahnya adalah Pandega, adalah pada tahun 83 di seluruh Indonesia dibuka kesempatan untuk penerimaan pegawai bea dan cukai yang saat itu berdasarkan data yang kami lihat dari NIP, nomor induk kepegawaian, untuk kelahiran 60, 61, 62, 63 itu kurang lebih 2.000 orang. Kurang lebih 2.000 orang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang paling banyak adalah memang di Jawa Timur. Saya sendiri peserta di Jawa Timur, tapi saya dikirim dari Jakarta. Artinya kami dari Jakarta, karena di Jakarta tidak ada penerimaan pada saat itu, maka kami dikirim satu gerbong kereta dari Jakarta untuk ikut tes di Jawa Timur, yang terdiri dari olahragawan, pemain sepak bola, kemudian marching band, karate, itu basicnya. Sehingga pada saat itu kita diterima di Jawa Timur dan sebagian ditempatkan di Jawa Timur. Perjalanannya Pandega ini memang tadi sudah dijelaskan, kita tersebar di seluruh Indonesia sehingga komunikasi tidak bisa. Nah, pertemuan akbar itulah yang menginisiasi kita untuk jadinya masjid ini. Bahwa di dalam pertemuan akbar yang ke-34 tahun mengabdi, 34 katanya 34 tahun mengabdi di Bea Cukai, kita melakukan pertemuan di Pujon. Kemudian motonya adalah berbuat yang terbaik untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bangsa ini menjelang pensiun. Jadi artinya kami pada saat itu udah 34 tahun, kira-kira kurang lebih 3-4 tahun lagi menjelang sudah ada lengser. Dan memang alhamdulillah mungkin saat ini hanya kurang lebih sekitar 10 orang lagi yang masih ada. Yang itu kebetulan memang kelahirannya 65 di awal-awal bulan Januari, Februari, Maret. Setelah itu sudah selesai generasi angkatan 83. Nah, kita mendeklarasikan untuk pembentukan paguyuban 83. Kemudian tentu karena tadi sudah niatnya ingin membangun masjid, maka kita inisiatif untuk membuat yayasan. Yayasan tadi sudah saya sampaikan adalah Yayasan Jamiah Al-Hijrah. Ya, semua kita harapkan kita hijrah dari tadinya kita terikat dengan kedinasan di Direktorat Bea Cukai,
kita akan hijrah kembali kepada masyarakat, menjadi masyarakat biasa, dan kita harapkan kita bisa berbuat sebanyak-banyaknya. Tentu yang paling utama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu di atas 60 itu secara hitung-hitungan Rasulullah juga usianya hanya 62. Ya, kalau sekarang ini mungkin kita sudah menjelang 62, sudah harus siap-siap menghadap yang kuasa. Kalaupun itu dilebihkan dari Rasulullah, itu adalah bonus bagi kita, dan manfaatkanlah sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah. Setelah kami mendirikan yayasan ini, tentu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko Marsudi, kemudian secara gamblang juga oleh Kiai tadi dijelaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita memakmurkan masjid ini, sehingga pada visi dan misi dari Yayasan Jamiatul Al-Hijrah, yang pertama kita ingin mewujudkan masjid sebagai pusat keimanan. Artinya orang-orang yang selalu ke masjid tentu secara tidak langsung, apa tadi dibilang Pak Kiai, kalau 5 kali 1 hari kita harus ke masjid, otomatis kalau pisau itu diasah setiap hari ya mesti imannya makin naik. Artinya kesempatan untuk berbuat maksiat atau melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh agama itu akan mulai terhilang. Berikutnya adalah tentu untuk meningkatkan nilai-nilai Islam. Jadi di samping tadi menguatkan iman, kita juga harapkan sebagai nilai-nilai Islam itu akan selalu terpelihara di masjid kita ini, dan juga merupakan pusat-pusat kegiatan beribadah. Waktu panitia maupun anggota panitia yang menyampaikan kepada kami sebagai pembina pada saat idenya, satu hal memang yang saya tekankan bahwa mencari suatu lokasi masjid harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, alhamdulillah pada saat itu panitia yang dipelopori oleh Pak Anto Purgianto dengan Eko Marsudi dan lain-lain menyampaikan bahwa lokasinya ada di Mojokerto, kemudian dekat dengan pesantren Yayasan Arido yang kebetulan belum ada masjidnya, yang baru ada musola, sehingga nanti akan digunakan sebagai pusat pendidikan dari siswa di madrasah ataupun di tempat sekolah mereka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu saya datang langsung ke sini, saya sudah lirik, saya sudah lihat di depan masjid ini adalah tempat kita terakhir. Di tempat kita yang terakhir, kemudian di samping sana sebelah kanan juga ada tempat kita yang terakhir. Situlah kita akan bersemayam di alam barzah. Sehingga menurut saya bahwa masjid ini akan optimal dimanfaatkan. Ya, mungkin kalau sudah meninggal kemudian melaksanakan fardu kifayah berikutnya adalah mensolatkan di masjid. Maka masjid kita ini akan selalu dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan fardu kifayah bagi umat muslim yang akan dihantarkan tempat peristirahatan terakhir. Ada 2 tempat yang sangat besar, sehingga makin optimal. Demikian juga atas arahan dari atau komunikasi dengan MUI, rencananya masjid kita ini juga akan digunakan sebagai tempat manasik haji. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Kami dengan sangat senang bisa digunakan. Mungkin di halaman ini kita bisa buat miniaturnya Ka'bah. Kita bisa tawaf di sini dengan pembimbing yang telah ditentukan tentunya, sehingga semakin makmur lah masjid. Tentu wabil khusus kami akan serahkan ini juga kepada masyarakat Desa Jabon yang ada di sekeliling sini. Tadi yang bisa sampaikan Ketua Panitia maupun Pak Eko Marsudi. Kami harapkan masyarakat dengan berdirinya masjid ini, bukanlah masjidnya Pandega ini, bukanlah masjidnya Bea Cukai, tapi masjid ini memang atas petunjuk Allah kami harus bangun di sini, dan kami harapkan masyarakat di sini
memilikinya dan menggunakannya. Mari kita pelihara, mari kita makmurkan masjid ini agar ini bisa menjadi rumah Allah yang sejati, yang betul-betul memang sesuai dengan keinginan para pendirinya. Mudah-mudahan dengan berdirinya masjid ini, kita semua yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba Allah yang telah berjuang fisabilillah di jalan Allah dalam rangka mendirikan atau memperjuangkan Islam untuk senantiasa semakin makmur. Kita bangga pada akhir-akhir ini kalau kita pergi ke seluruh Indonesia, para wanita itu sudah tidak canggung lagi mengenakan pakaian-pakaian yang berjilbab atau pakaian yang menutup auratnya. Kalau masa kami dulu masih muda tahun 80-an sama Pak Sekjen, para ibu-ibu apalagi teman-teman saya kerja disuruh pakai kerudung mungkin dilempar kerudung itu, jadi masih belum waktunya gitu ya. Tapi sekarang kita bangga karena mulai dari anak kecil, cucu saya sekarang umur 2 tahun sudah pakai kerudung kemana-mana. Artinya itu Islam ini semakin besar, semakin banyak umat Islam, maka kita perlukan tempat-tempat ibadah yang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Tri sebagai good father, sebagai promotor, sebagai salah satu hamba Allah yang sangat peduli terhadap pembangunan masjid. Karena beliau menjelaskan kepada saya sudah banyak masjid yang akan beliau bangun. Bahkan saya juga sudah menawarkan untuk menggambar suatu lokasi di kampung saya di Tapanuli Selatan di Kabupaten Madinah, yang insya Allah nanti saya juga rencana ingin memperbaiki atau bahkan mengganti masjid yang sudah ada. Jadi seperti yang jelaskan tadi Pak Sekjen bahwa Pak Tri menawarkan tanah, dia membangun, kita menyicil. Ya, kalau menyicil kami sanggup, tapi kalau kita suruh sekaligus bayar kita tidak sanggup. Dan Allah menjanjikan apabila kita mendirikan masjid dengan ikhlas, maka pastilah rumah Allah itu akan jadi. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat sudah berdiri megah. Mudah-mudahan semua keinginan, semua cita-cita, semua nawa itu kita diterima Allah SWT menjadi amal yang betul-betul ikhlas dan menghantarkan kita seperti yang sampaikan Al-Mukarram tadi. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama berangkat al-jannah. Demikian, mohon maaf apabila dalam sambutan dan tutur kata kami ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Sebagai manusia biasa tentu banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran.